Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Journal News hadir kembali di hadapan pemirsa dengan beragam informasi menarik seputar dunia perkuliahan mata kuliah teknik, reportase, dan investigasi berita serta sekitarnya. Bersama saya Melisa, inilah informasi hari ini. Pemirsa, tepat pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 telah berlangsung kegiatan belajar mengajar mata kuliah teknik reportase dan berita investigasi yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma bersama kelas KPI 5B di lantai 3 Ruang 5 Gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dimulai dari pukul 16.00 hingga 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, seperti biasa sebelum memulai ke pembahasan, kita dibiasakan untuk melakukan parodi ala-ala reporter yang ditampilkan oleh perkelompok sejumlah 4 orang yang pada hari ini diparodikan oleh Sabila Intan Amali, Lydia Sumantri, Sehabudin, dan Najwa Angelina Hikmah yang mengangkat berita tentang laka lalu lintas di tol Cipularang. Pemirsa, pada pertemuan ke-7 kali ini dibahas langsung oleh kelompok 5 yang berjumlah 4 orang. Di antaranya ada Sehabudin, Wahyu Kurniawan, Rizka Khairunisa, dan Aisyah Najla yang membahas seputar manajemen produksi berita, computer assisted reporting, jurnalisme data, dan juga jurnalisme sains. Rizka Khairunisa sebagai presenter pertama menjelaskan tentang Computer Assisted Reporting atau CAR, bahwasanya CAR menggambarkan penggunaan komputer dan analisis basis data untuk sebuah berita, perkembangan internet, dan pemahaman mendalam tentang pentingnya akses publik terhadap data atau sebagai hasil dari Undang-Undang Kebebasan Informasi telah meningkatkan ketersediaan informasi secara daring dan secara drastis. Akibatnya, kemampuan untuk mengatur, menganalisis, dan menemukan data daring sangat penting bagi seorang jurnalis yang mempunyai manfaat untuk efisiensi waktu, akurasi data, visualisasi data, analisis mendalam, laporan yang lebih interaktif, dan juga untuk jurnalisme investigasi. Rizka juga menambahkan terkait kelebihan dan kekurangan dari penggunaan CAR ini. Kelebihan dari CAR yaitu yang pertama, meningkatkan akurasi berita, tinggi efisiensi waktu, pengungkapan isu penting, peningkatan kualitas berita. Kekurangan dari CAR ini adalah beban kerja yang meningkat, kesalahan data, keamanan, dan juga privasi, keterbatasan akses. Pembahasan kedua dilanjut oleh Aisyah Najla sebagai presentator kedua yang membahas terkait jurnalisme data, di mana jurnalisme data adalah bentuk dari pemanfaatan big data dengan cara mengumpulkan serta menganalisis data tersebut agar menghasilkan sebuah informasi yang valid. Akan tetapi dibutuhkan juga kemampuan atau kemahiran dalam pengelolaan angka serta penggunaan tools pada komputer. Dalam hal ini, para jurnalis dituntut untuk bisa menguasainya dengan harapan agar kedepannya penyebaran informasi hoaks dapat diminimalisir. Istilah jurnalisme data awalnya diciptakan oleh seorang komentator politik Ben Wettenberg pada pertengahan tahun 1960. Pada sekitar tahun 1970, Philip Mayer yang sangat itu bekerja di Detroit Free Press melakukan analisis data dalam jurnalisme untuk meningkatkan laporan yang saat itu terjadi. Jenis-jenis dari jurnalisme data diantaranya adalah yang pertama, jurnalisme data kuantitatif. Adalah bentuk jurnalis yang menyangkut waspada data dan angka. Kedua, jurnalisme data kualitatif yang biasanya melibatkan transkrip wawancara, observasi, dokumen, dan rekaman percakapan. Ketiga, ada jurnalisme data visual. Ini adalah jenis jurnalisme yang paling baru, di mana informasi disajikan dalam bentuk infografis. Selanjutnya, Wahyu Kurniawan sebagai presentator ketiga menjelaskan terkait jurnalisme sains, di mana jurnalisme sains adalah metode jurnalistik yang dipadukan dengan ilmu pengetahuan sains sehingga menjadi berita yang kerap disampaikan dari penelitian
mengenai peristiwa alam dan lain sebagainya. Metode ini biasanya melibatkan interaksi antara ilmuwan, jurnalis, dan masyarakat. Australian Science Communication and Research Network mencatat komunikasi sains yang efektif memberi masyarakat informasi yang akurat yang dapat dijadikan dasar dalam mengembalikan keputusan. Dengan menjadikan sains mudah diakses, komunikator sains membantu menangkal misinformasi dan miskonsepsi yang mengacaukan perdebatan publik. Kemudian ada beberapa model jurnalisme sains, diantaranya ada model literasi sains, model kontekstual, model keahlian awam, dan model partisipasi publik. Selanjutnya, manajemen produksi dijelaskan oleh Sehabudin sebagai presentator keempat. Ia mengatakan bahwa manajemen produksi dalam divisi pemberitaan adalah proses pengelolaan berbagai tahapan produksi berita, mulai dari tahap pra, saat, dan pasca produksi. Di mana tahap pra-produksi dimulai dari penentuan topik dan riset, penyusunan tim dan penugasan, rencana waktu dan lokasi. Saat produksi dimulai dari peliputan di lapangan, dari pengumpulan bahan visual dan audio, dan juga penyusunan naskah awal dan tahap terakhir yaitu pasca produksi, di mana kita mulai editing visual dan audio, kemudian penyempurnaan naskah hingga pengawasan kualitas distribusi ke platform. Departemen produksi pada divisi pemberitaan memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan menyajikan berita kepada publik. Departemen produksi dalam divisi pemberitaan biasanya terdiri dari beberapa posisi kunci, termasuk yang pertama adalah pemimpin redaksi, yaitu orang yang merupakan kepala produksi di Departemen Produksi. Kemudian divisi pemberitaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola seluruh proses produksi berita, baik di studio maupun di lapangan. Kemudian kedua ada produser, yaitu individu yang bertanggung jawab dalam merancang, mengelola, dan memproduksi program acara di dunia pertelevisian. Kemudian ada reporter, adalah anggota tim redaksi yang bertugas untuk mencari, mengumpulkan, dan melaporkan berita dari wilayah tempat stasiun pusat televisi beroperasi. Kemudian ada kameramen, yaitu juru kamera dalam tim redaksi yang memiliki tugas utama merekam gambar yang mendukung berita yang sedang dicari dan dilaporkan oleh reporter. Baik pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Melisa beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.